Nah, ketika Anda membanggakan dari keturunan Ishak yang di situ kalangan Bani Israel, justru dari kalangan Bani Israel ini sayang sekali tidak mengakui kekristenan, itu yang disayangkan. Seharusnya kamu tidak boleh menuntut tentang manuskrip. Al-Quran itu tidak punya manuskrip. Bagaimana mungkin kamu mau di sini mensandingkan dengan Alkitab? Bro, berbicara intelektual, kalau Anda menyandingkan hafalan dengan manuskrip, itu tidak nyambung. Al-Quran tetap ada di dalam hati umat-umat Islam. Ketika dibacakan langsung bisa ditulis ulang. Kami tidak dipusingkan tentang manuskrip sebenarnya. Saya nggak mau pusing itu. Nggak mau dipusingkan. Serius. Karena Al-Quran itu memang mudah untuk dihafalkan. Kata Ustadz Alif tadi, tradisi hafalan. Kamu mengatakan sumber dari manuskrip. Manuskrip tidak lengkap. Bagaimana mungkin di dunia intelektual itu orang tidak terima? Di dunia internasional, ketika kamu berdebat tentang bukti otentik, kalian tidak masuk kategori. Saya katakan, jangan fokusin kita kembali kepada. Kok kamu ulang-ulang? Panjang amat. Enggak, ini supaya Anda itu tersadarkan. Saya kenapa? Tersadarkan. Jangan sakit. Memang Anda harus sakit dengan kata-kata saya. Sakit memang. Walah, sakit apaan? Enggak lah. Bentar, berbicara tentang kebenaran itu memang sakit. Anda harus terima ini memang. Saya tidak terfokus masalah tentang manuskrip, karena Al-Quran itu adalah hafalan. Diingat, justru itu menunjukkan kecerdasan. Kalau cuma satu orang mengklaim, mungkin is oke lah, tidak itu diragukan. Tapi kalau semua orang, ribuan orang, itu sudah tidak bisa diragukan kebenarannya. Begitu Meme Bos konteks. Jangan kamu persoalkan manuskrip di Alkitab, karena kami itu mempunyai bukti otentik itu ribuan manuskrip. Kalau kamu mempersoalkan manuskrip kami, saya akan bertanya kepada kamu. Lu perhatikan ini ya, ini yang bikin gua makin cinta sama Kristen. Edisi pertama dari Al-Quran yang dicetak dan bukan lagi disalin tangan, hadir di Arab. Typo gua, di Eropa, di mana mesin cetak ditemukan dan banyak dipakai. Loh, kok Eropa? Yang pertama siapa ini yang nyetak-nyetak? Kok berani-beraninya Eropa nyetak-nyetak Al-Quran? Roma adalah kota di mana Al-Quran edisi cetak pertama hadir di dunia. Ini orang-orang Vatikan kurang ajar. Kok berani-beraninya nyetak Al-Quran? Tadi asal pertama Katolik, yang kedua Protestan gitu. Mentang-mentang Islam belum punya mesin cetak. Kan gitu. Kok kurang ajar? Intinya kaum kalian itu kurang ajar. Dari abad ke-16 udah kurang ajar. Ya masa Al-Quran dicetak? Kenapa Anda bersyukur kalau dicetak? Sekarang saya tanya, apa? Al-Quran sekarang sudah dicetak atau tidak? Iya, kalau sekarang dicetak udah oleh Islamnya sendiri gitu, bukan oleh Kristen. Kenapa kurang ajar kalau dicetak? Ya iya, ngapain? Siapa yang ngasih izin nyetak Alkitab suci orang lain? Siapa? Siapa? Innaka antazil hakim, dan menyucikan mereka dari apa? Dari kemusyrikan. Dan itu terbukti bahwa ada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi. Dia mengajarkan dan termasuk menjadi bangsa yang besar. Dari ajaran Islam ini sekarang Islam menyebar kemana-mana. Kehebatannya Islam di situ benar, diberkahi, negerinya diberkahi, dan seterusnya. Nah, ketika tadi masalahnya Bro Meme Bos membahas mengidolakan dari kalangan Bani Israel itu sendiri, ya pada posisinya pada waktu itu dari anak perjanjian kepada Ishak, ya itu oke, silakan ditulis di kitab Anda. Tapi lihat di Al-Quran bagaimana dibuktikan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW itu berlaku untuk seluruh bangsa. Nah, ketika Anda membanggakan dari keturunan Ishak yang di situ kalangan Bani Israel, justru dari kalangan Bani Israel ini sayang sekali tidak mengakui kekristenan, itu yang disayangkan. Karena beda dalam konsep ketuhanan. Sementara kalangan Yahudi mengatakan dari Bani Ismail itu mereka menganggap sebagai saudara, karena mereka mengakui kita ini satu ayah. Nah, itu yang sering didengar dari kalangan Yahudi. Begitu. Saya sampai lupa dari Pak Umbu mau nanggapin. Ya, silakan. Maaf tadi potong Pak Umbu karena udah terlalu banyak narasi dari kawan Kristen, makanya saya narasi dulu. Saya sedikit aja izin ya Pak, teman-teman Muslim. Jadi begini Bang, kita sebagai orang yang memiliki agama, orang yang berumat gitu ya, bertuhan gitu ya maksudnya. Tentu kita mempelajari atau mengetahui Tuhan itu dari kitab suci Bang. Nah, kitab suci ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Kita cek kebenarannya.
apakah Al-Quran ini firman Tuhan itu langsung atau tidak? Begitu juga dengan Alkitab atau Bible, apakah itu firman Tuhan itu langsung atau tidak? Nah, di balik masalah Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang kontradiksi dengan ayat-ayat yang lain. Tidak pernah dipertentangkan oleh umat muslim, tidak pernah dipertentangkan oleh umat-umat Islam, tidak pernah diberdebatkan di sini tentang masalah ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Nah, terkait dengan Bible, data yang Bapak bawa tadi di Matius 28 nomor 15 sampai 20 dan ada juga Markus 16 dari 18 sampai 20. ya. Nah, kita cek Pak kebenarannya. Jangan kita mau terjerumus dengan namanya terjemahan, karena kitab Bapak ini terus terang Pak, terjemahan, bukan bahasa aslinya yang diterima oleh Yesus, kan begitu. Nah, kita cek kebenarannya di sini. Apakah Matius 28 ini sampai di ayat 20? Nah, kalau ada teman-teman yang mungkin siapa yang bisa ya buka data ya. Nah, kalau Bapak, aduh nggak ada yang bisa pula di sini. Bunda Rama? Bang Erik, nggak usah dibuka datanya, gampang, nanti itu akan saya bantah gampangnya. Oke, ya sudah, ya. Jadi Pak, ya. Matius 28 itu hanya berhenti di ayat 15. Nah, itu buktinya ada kalau Anda bisa cross check di www.codex-sinaiticus.org. Matius 28 hanya berhenti di ayat 15, tidak sampai 20. Nah, pertanyaannya, dari mana LAI untuk menerjemahkan hingga sampai ke nomor 20. Sementara yang kita ketahui namanya terjemahan itu berdasarkan acuannya adalah dari firman atau dari tulisan-tulisan firman Tuhan, kan begitu. Ya, saya nggak mau bantah kemana-mana, sampai situ aja dulu Pak. Dipelajari dulu. Berdasarkan terjemahan yang Anda kutip bahwa ini Alkitab LAI-nya ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya untuk merujuk pada pengertian untuk mengenal Allah yang sesungguhnya itu dalam arti gini. Misalnya Al-Quran supaya dapat dimengerti bahasanya itu tentu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya Anda mengerti, ini Allah seperti ini. Ya, jelaskan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat percakapannya Yesus itu memang pada dasarnya, pada awalnya dia bercakap-cakap itu tentang bahasa Aram, ya. Bahasa Aram supaya dapat dimengerti oleh semua orang, dan itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Itu bahasa Yunani pada saat itu bahasa internasional. Sebentar Pak Joel, nanti tidak nyambung. Begini, yang dimaksud oleh Cinta Sholawat itu adalah manuskripnya, bukan berbicara tentang terjemahan. Yang dimaksud itu manuskripnya Pak Joel. Oh iya, silakan Kak kalau mau jawab. Ya, jadi saya tambahin sedikit Pak Joel. Jadi begini ya, ketika kamu menuntut bahwasan di Matius 28 itu dengan Markus 16 itu bahwasan di situ manuskripnya tidak ada, lalu itu sisipan dari mana secara tekstual? Kalau kamu mempersoalkan tentang manuskrip ya, Alkitab itu mempunyai ribuan manuskrip. Seharusnya kamu tidak boleh menuntut tentang manuskrip. Al-Quran itu tidak punya manuskrip. Bagaimana mungkin kamu mau di sini mensandingkan dengan Alkitab? Al-Quran itu dikodifikasi pada tahun 1924 di Mesir itu, yang didanai oleh Arab itu. Itu landasan mereka dari mana? Sumbernya dari mana? Pasti kamu akan mengatakan bahwasan kami Islam ini mengkodifikasi Al-Quran pada tahun 1924 di Mesir itu berlandaskan kami mempunyai tradisi hafalan. Bro, berbicara intelektual, kalau Anda menyandingkan hafalan dengan manuskrip, itu tidak nyambung. Manuskrip adalah bukti otentik, tetapi hafalan itu tidak bisa dijadikan di dalam persidangan, itu tidak bisa. Jadi kalau kamu persoalkan manuskrip yang ada di Matius 28 itu bahwasan hanya sampai di ayat 7 atau 8 yang kamu katakan tadi, bahwasan 29-nya itu tidak ada, ayat 19-nya dengan 20-nya itu tidak ada. Lalu bagaimana ketika kami mengungkit Al-Quranmu apakah punya manuskrip? Al-Quranmu itu dikodifikasi tahun berapa? Nah, ketika mereka mengkodifikasi Al-Quran di Mesir itu sumber mereka dari mana? Narasi yang mereka catat di dalam Al-Quran yang Anda imani sekarang itu mereka dapatkan dari mana?
Contoh di dalam Alkitab ya. Alkitab itu ketika dikanonisasi menjadi kitab itu di tahun 300-an Masehi itu, kami mempunyai landasan manuskrip. Artinya bukti otentik kami itu jelas. Ketika ada di dalam pengkanonisasinya itu ada yang salah, kita kembali kepada manuskripnya. Nah, Anda kalau Al-Quran Anda sekarang ini kalau salah, mau kembali kepada mana? Kembali kepada hafalan, tradisi hafalan. Itu tidak masuk. Oke, Kalau tradisi stop. hafalan itu, bentar, Oke, ya, stop. Erik, sabar, Erik. Kalau tradisi hafalan itu setaranya dengan Torah CBLP, Torahnya orang Yahudi CBLP yang itu disebut dengan Torah lisan. Torah lisan itu tradisi hafalan. Contoh seperti dari Nabi Musa, Musa menyampaikan kepada Yosua, itu hafalan yang tidak tertulis ya. Torah yang tidak tertulis itu namanya Torah CBLP. Jadi ini hafalan aja, tradisi hafalan. Nah, bukti otentik itu tidak ada kalau hafalan ini. Berbeda dengan Alkitab, kami punya manuskrip lengkap ribuan kok. Bahkan daripada teolog-teolog Islam mengaku itu. Mereka jujur bahwasannya ya, manuskripnya Alkitab itu memang lengkap. Kalau Anda mempersoalkan manuskrip di sini ya, bagusan nggak usah. Daripada kami menuntut manuskrip, Anda tidak akan bisa membuktikan apa-apa. Untuk apa? Bagusan kita kembali kepada topik kita yang sebenarnya itu berbicara tentang kabar baik. Kabar baik itu apa? Benar-benar diturunkan kepada bangsa lain, ataukah hanya melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub? Itu yang harus kita bahas. Ya, untuk sementara lanjutkan dulu, saya akan menyimak, tetapi saya akan terus meng-counter attack ya. Hati-hati dengan paparan Anda karena memang bos akan terus melakukan counter attack. Silakan. Oke, siap abangku. Jadi begini Bang, ya. Anda tadi tidak bisa membuktikan dari mana acuan LAI, ya, LAI ini menambahkan ayat-ayat itu di Matius 28 dari 16 sampai 20 Anda tidak bisa membuktikan. Anda nyerocos, malah Anda menyerang Al-Qur'an tentang di kejadian waktu pada saat di tahun 1924, ya. Allah sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Bismillah. Sadaqallahul azim. Artinya, dan bacakanlah Nabi Muhammad SAW apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Artinya Al-Quran ini tidak bisa diubah-ubah. Walaupun di tahun 1924 itu pernah terjadi, akan mau diganti-ganti, ditukar-tukar, itu Allah sudah menjaganya. Sesuai dengan di surah Al-Hijr ayat ke-9, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan, kami juga yang menjaganya. Ya, itu Bang Meme Bos. Jadi saya tadi minta data bagaimana caranya LAI menerjemahkan di transkrip yang tidak ada di Matius 28 dan Markus 16 ini bisa ada terjemahannya dan bisa kalian imani, gitu Bang. Tapi Anda tidak mau menjelaskannya di sini, menunjukkan datanya, menunjukkan buktinya. Nah, contoh kalau kita mau menerjemahkan segala sesuatu, tentunya ada acuannya, ada bahasa aslinya yang harus kita terjemahkan di situ. Jadi modal dasar atau modal pokok LAI ini menerjemahkannya dari mana? Sementara di manuskrip aslinya tidak ada. Jadi salah kalau kami. Saya nggak ada, ini masih ada di atas nggak sih? Masih ada Ustaz. Salah kalau kami menyatakan bahwasannya LAI ini adalah penyesat. Salah kami menyatakan itu. Bahkan teman-teman Kristen sendiri juga menyatakan ada kesalahpahaman dalam menerjemahkan itu dari pihak LAI. Nah, kalau sudah salah berarti sudah salah semua. Abang jangan standar janda, standar ganda aja ya, Bang Meme Bos. Itu harus Anda telan itu. Teman-teman Kristen Anda, ya, selama kami berdiskusi, mereka ada yang menyatakan bahwasanya LAI ini salah menerjemahkan. Kalau sudah salah, ya udah salah semua keimanan kalian, selesai di situ. Datanya di mana? Matius 28 dari 16 sampai 20 itu ada di mana? Itu satu. Markus 16 dari ayat 9 sampai 20 itu di mana datanya? Silahkan Bang Meme Bos. Kalau Anda merujuk kepada beritakanlah Injil ke seluruh bangsa. Oke, sebentar, sedikit, 1 menit lagi ya. Nah, kalau itu dikatakan ada ayat-ayat tersebut, berarti Yesus ini tidak satu dengan Tuhan. Nah, Tuhannya Yesus ini yang mengutus, ya,
Yesus ini di Matius 15:24, aku hanya diutus kepada bangsa Israel. Lalu ajarannya di Matius 10 nomor 5 dan nomor 6, ajaran tidak boleh keluar dari kota Samaria. Lalu kenapa bisa muncul ayat ini? Gitu. Kenapa? Berarti ini sudah kontradiksi dengan ayat-ayat sebelumnya. Silakan dibantah Bang Meme Bos yang tercinta. Lanjut. Iya, saya mau membantah atau memang Ustadz Alif mau menambahkan narasinya atau memang Bung Joel mau menambahkan atau gimana? Oke, untuk sementara masih mute, biar saya lanjutkan dulu ya. Erik, saya sudah mengatakan kepada kamu tadi bahwasan saya itu berdialog selalu mengkomparasikan. Arti komparasi itu artinya membandingkan antara ajaranmu dengan ajaranku itu supaya apa? Supaya ketika kamu bertanya itu, ketika saya bertanya balik itu korelasi. Saya potong Bang, jangan asumsi, jangan menggunakan pemahaman sendiri Bang. Jangan asumsi, pakai data. Pakai data Bang, biar enak Bang. Dari tadi aku bawa data Bang. Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kamu menuntut bahwasan kamu sebenarnya begini, kalau kamu berbicara tentang LAI kamu salah. Ketika ada orang menuduh bahwasan Matius 8 itu ayat sisipan itu bukan disisipkan oleh LAI, itu kamu salah. Salah, kamu keliru di sini. Ayat sisipan yang dimaksud itu bukan berarti LAI itu menambah. Itu kamu salah ya. Saya ulang sekali lagi supaya kamu agak sedikit memahami di sini ketika berdialog, supaya apa? Supaya orang-orang di bawah ini tercerahkan. Saya sudah mengatakan kepada kamu begini ya, ketika kamu menuntut kepada saya bahwasan mana manuskripnya. Di sini berbicara tentang manuskrip loh. Saya akui bahwasan Matius 28 itu ayat 19-20 itu memang manuskripnya tidak ada. Saya akui itu. Kalau kamu mempersoalkan tentang manuskrip, saya sudah katakan tadi, kalau saya tanya balik kepada kamu, kamu akan kepalamu ke atas, kepalamu ke bawah, kaki ke atas. Karena memang Al-Quran itu manuskripnya tidak ada. Lalu landasan mereka mengkodifikasi Al-Quran di tahun 1924 yang umurnya belum sampai 100 tahun ini, Al-Quran mau dibuat ini landasan mereka dari mana saya tanya, sedangkan manuskrip itu tidak ada. Kamu mengatakan bahwasan Tuhanmu berfirman bahwasan Al-Quran tidak akan pernah diubah-ubah. Nabimu saja meragukan tentang Al-Quran. Maka ketika Tuhan melihat nabimu ragu-ragu, maka Tuhan berkata kepada nabimu, jikalau kamu ragu-ragu, tanya kepada ahli kitab, orang-orang sebelummu. Nabimu saja ragu-ragu, apalagi kamu. Apalagi kamu memberitakan Al-Quranmu kepada kami. Ya jelas kami nggak mau dong. Nabimu saja ragu tentang Al-Quran, kok bagaimana dengan kami? Jadi kalau kamu membahas tentang manuskrip, bro, bagusan saya katakan kamu tidur. Udah, sekarang begini, saya akui bahwasan Udah, saya akan saya kalah bantah kepada dulu, kamu. saya bantah dulu. Bentar. Saya bantah dulu, nanti. Sedikit lagi. Oke. Saya akan katakan kepada kamu cinta sholawat, Erik. Ketika kamu menuntut Matius 28 yang ayat 19-20-nya itu, saya katakan manuskripnya tidak ada. Sekarang saya tanya, Al-Qur'anmu setebal gunung yang kamu iman sekarang ini, tunjukkan mana manuskripnya. Silakan. Oke, ya. Tadi Anda sudah mengakui bahwasannya Matius 28 itu di poin ke-16-20 tidak ada, dan juga begitu Markus juga ya. Oke. Nah, kalau Anda menuntut Al-Quran itu manuskrip yang mana? Ya, ingat, manuskripnya itu memang tidak sampai ke Indonesia. Tapi artinya pada saat Al-Quran itu sampai di Indonesia, siapa yang menyebarkan? Yaitu para zuriah-zuriahnya Nabi Muhammad SAW. Itu harus Anda pahami. Nah, kalau perkara dengan tentang sanad ataupun ya sanad-sanadnya, itu mungkin Ustadz Alif bisa membantu saya karena saya tidak begitu hafal. Silakan Ustadz Alif, tambahkan Ustadz Alif. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya kalau ngomongin Al-Quran dibandingkan dengan Bible ya jauh ketemunya. Karena salah satu dari Al-Quran itu, nama Al-Quran itu kan bacaan. Dan ketika menyebut tentang bacaan bukan lagi juga tentang bagaimana sesuatu yang dilihat tekstual. Karena Al-Quran itu dijelaskan bahwa Al-Quran mudah untuk dipelajari, mudah untuk dibaca. Itu salah satu jaminan dari ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, makanya ketika Rasulullah menerima Al-Quran, yang di Al-Quran dikatakan diturunkan kepada Nabi Muhammad ke dalam hatinya, lalu diajarkan kepada para sahabatnya, lalu di situ dihafal semua hafal. Walaupun Bos sekarang istilahnya seluruh nih percetakan, mau ngomongin manuskrip, mau ngomong apa, di muka bumi ini dimusnahkan semua kertas itu, Al-Quran tetap ada di dalam hati umat-umat Islam.
ketika dibacakan langsung bisa ditulis ulang. Kami tidak dipusingkan tentang manuskrip sebenarnya. Saya nggak mau pusing itu, nggak mau dipusingkan, serius. Karena Al-Quran itu memang mudah untuk dihafalkan. Inna yasarna Qur'ana lidzikri, dan kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat, untuk dihafalkan. Makanya tidak sulit kalau Anda mau membahas tentang masalah manuskrip repot. Ketika zaman para sahabat waktu itu pun, ketika ada para sahabat, ketika dia pulang banyak yang dibunuh, banyak lagi kok penghafal Al-Quran itu tumbuh lagi, maka nggak pusing. Nah, beda memang dengan Bible. Bible itu berpatokan kepada manuskrip, dan itu pun ketika dimintai pertanggungjawaban pembuktian seperti tadi, sulit menemukannya. Bahkan belum itu yang di Markus 16 juga yang pernah saya tanyakan, nggak ada itu manuskripnya. Padahal dari ayat 9 sampai 20 itu nggak ada manuskripnya. Dicarinya di mana nggak tahu, itu nggak ada pembuktian. Nah, itulah perbedaannya, Bro Meme Bos. Kalau Bible memang patokannya standarnya tulisan, karangan, bahkan penyelidikan dan seterusnya. Beda dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, Allah sendiri yang berjanji. Salah satu kitab suci di muka bumi ini yang Tuhan sendiri yang akan menjamin dan menjaga keberadaannya itu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menjaganya. Selesai itu. Wajar kalau Anda Bang Joel mau berpandang menambahkan bahwa atau Al-Quran lah. saya lanjutkan? Silakan Bang Joel kalau Bang Joel mau menambahkan. Oke, berdasarkan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Alif ya, itu tadi sudah dijelaskan dari Bang Kismi bahwa jangan kita mempersalahkan tentang itunya tadi, tentang penulisan atau apa manuskripnya ya. Kalau kita berbicara tentang manuskrip, tadi sudah dijelaskan secara gamblang bahwa dalam Al-Quran pun tidak berbicara tentang manuskrip ya. Jadi kalau kita mempersalahkan di ayatnya yang pasal yang ke Matius pasal 28 ayatnya yang ke 20 sampai 21 itu ya, kita serba itu sebenarnya mempertahankan. Anda mengatakan bahwa hanya Al-Quran saja yang paling dikagum oleh Allah. Kalau itu pandangan dari Bang Ustadz ya. Tapi kalau kami juga mengakui bahwa Alkitab juga adalah bagian dari Allah itu. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Kita sama-sama mempelajari atau berdialog supaya kita saling mengetahui satu dengan yang lain seperti itu. Jadi kalau kita lebih sama-sama mempertahankan, itu masuk pada ranah perdebatan, karena kita berdialog untuk menambah pengetahuan, bukan saling menyerang atau bukan saling menyalahkan. Seperti itu sebenarnya. Kalau dari saya sih seperti itu, Bang, Pak Ustadz. Karena kalau kita lihat dari Alkitab itu ada banyak hal. Nambahin. Aku nambahin ya, dikit ya. Silakan. Oke, manuskrip Al-Quran tertua itu ya berhasil ditemukan pertama itu ada di Universitas Birmingham ya, Inggris. Ya, Universitas Birmingham Inggris ini mengumumkan pada 22 Juli 2015 bahwa telah menemukan manuskrip Al-Quran yang diklaim tertua di dunia. Hasil dari penelitian menggunakan isotop radiokarbon ya menunjukkan bahwa manuskrip Al-Quran ini berusia sekitar 1370 tahun. Kemungkinan besar penulis Al-Quran ini adalah salah satu sahabat Rasulullah atau tabi'in generasi pertama. Kemudian kedua, enggak bisa lanjut lagi ya. Penelitian dengan tingkat akurasi 95% itu menunjukkan naskah Al-Quran itu berasal dari periode antara 568 dan 640 Masehi ya, 645 Masehi ya. Itu 568 dan 645 Masehi. Naskah Al-Quran itu ditulis dengan aksara Hijazi dalam kertas perkamen ya. Naskah terdiri dari 2 kertas perkamen, diantaranya surat ke-18 dan 20. Kemudian
Kedua adalah banyak ini ya kalau kita jelaskan, tapi kedua adalah mana lagi ya? Sebentar, aku buka dulu catatanku. Oke, aku salah-salah lagi. Sabar ya. Kedua adalah di boleh kalau mau bisa open ini ya kamera ya, baru aku kasih lihat. Kedua, manuskrip Al-Quran yang ditemukan di negara bagian Baden ya, Württemberg, Jerman. Pada pertengahan Desember 2014, para peneliti Universitas Tübingen, Baden-Württemberg, Jerman menemukan salinan Al-Quran tulisan tangan. Salinan Al-Quran itu didapat di perpustakaan universitas dari hasil penelitian menggunakan metode penanggalan radiokarbon, menunjukkan bahwa salinan Al-Quran itu berasal dari periode antara 649 sampai 675 Masehi. Itu kedua ya. Meski begitu ada 20 sampai 30 eksemplar salinan Al-Quran yang menunjukkan lebih lama usia penulisannya. Tak ada perbedaan ya, ini dengar ya, tak ada perbedaan antara isi naskah Al-Quran kuno dan Al-Quran kita miliki saat ini ya. Kemudian ketiga, manuskrip Al-Quran Andalusia. Pada November 2014, banyak media Spanyol melaporkan bahwa para peneliti dari Universitas Malaga dan Granada Tengah mempelajari salinan Al-Quran disampaikan salah satu sekolah Al-Quran di Narathiwat, Thailand Selatan. Kemudian selanjutnya, Al-Quran itu diklaim berasal dari era Andalusia yang mungkin milik pangeran Andalusia yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi. Salinan Al-Quran itu dipunyai kepala sekolah Al-Quran dari Tawat yaitu Muhammad Lutfi. Dia memperoleh salinan Al-Quran itu dari teman yang berasal dari Maroko. Kemudian manuskrip ke mana lagi ya? Tadi ini 5 nih manuskrip Al-Quran. Kepanjangan. Ya. Kepanjangan. Gak apa-apa. Kita kasih tahu nih tentang Al-Quran karena dia bilang nggak ada manuskripnya. Keempat, manuskrip Al-Quran di Gua Dali, Yaman. Pada Oktober 2012, seorang pemuda dari kota Al-Dali, Yaman menemukan salinan Al-Quran tertua di sebuah gua di selatan kota itu. Naskah Al-Quran itu dibungkus dengan kulit sebagai penutupnya. Di halaman depannya terdapat keterangan bahwa Al-Quran itu disalin pada 2000 Hijriah sehingga 200 Hijriah sehingga memungkinkan Al-Quran itu sebagai salah satu Al-Quran tertua di dunia. Dan kelima, manuskrip Al-Quran di Masjid Agung Yaman. Saat restorasi Masjid Agung di ibu kota Sanaa, Yaman yang berlangsung pada 1972, para pekerja menemukan sebuah tempat rahasia di masjid. Dari tempat itu para pekerja mengeluarkan ribuan buku-buku Yuusang dan perkamen kulit yang tertulis di atasnya kaligrafi Arab kuno. Apa yang ditemukan para pekerja ternyata sebuah perpustakaan Al-Quran kuno. Itu ya, jadi banyaklah manuskrip itu. Cuma kalian nggak lihat karena itu pada berada di luar negeri semua ya, nggak ada di Indonesia. Silakan, itu aja yang sampaikan ya. Bahwa ya kalau itu apa ya, kalau kita ke Bible itu semua bukan asli ya, tidak ada yang asli kalau Bible. Itu hasil kopi dan dikopi salinan ya. Dan di antara salinan itu ya namanya salinan pasti namanya yang di kopi pasti copy paste kan. Udah lama ini gantian kami lagi. Kalian Ya, udah 3 orang. Oke, meme kenapa ya meme lanjut. Iya. Jadi saya tidak tahu ataupun entah dari mana Ibu Rama ini ngambil artikel ya. Bilanglah di Spanyol lah, di mana-mana. Itu sudah diuji radiokarbon atau belum? Yang resmi itu di Birmingham, Ibu Rama. Bentar, jangan dipotong giliran kamu, jangan dipotong. Kamu punya waktu untuk menjelaskan, jangan dipotong biar dialognya itu terarah. Saya tidak tahu artikel yang kamu ambil ini dari mana, Ibu Rama. Artikel yang kamu sebutkan dari tadi berkaitan tentang Spanyol ataupun di mana-mana itu tidak resmi. Yang benar itu di Birmingham itu sudah diuji radiokarbonnya, itu benar. Tetapi yang menjadi persoalan itu ketika di Birmingham itu ditemukan manuskrip
Itu kira-kira berapa ayat yang ditemukan? Kamu tidak tahu kan berapa ayat yang ditemukan di sana? Ketika manuskrip Al-Quran itu ditemukan, diujilah radiokarbon, memang benar. Tetapi berapa ayat yang ditemukan di sana? Itu secara resmi. Saya hanya berbicara yang secara resmi ya. Kalau yang lain-lain yang kamu bicara tadi itu nggak masuk karena memang itu tidak resmi, sembarangan aja kamu kutip itu. Kalau Birmingham itu benar. Tetapi kalau tidak salah sekitar 7 ayat atau 9 ayat di situ yang ditemukan. Lalu bagaimana Al-Quranmu itu 6.000 ayat, Ibu Rama? Apakah cukup dengan 7 ayat atau 9 ayat yang ditemukan di Birmingham? Lalu kamu korelasikan dengan kitabmu yang setebal gunung yang kamu iman sekarang sampai 6.000 ayat itu dari mana sumbernya? 5.993 ayat itu dari mana? Kata Ustadz Alif tadi, tradisi hafalan. Kamu mengatakan sumber dari manuskrip. Manuskrip tidak lengkap. Bagaimana mungkin? Di dunia intelektual itu orang tidak terima. Di dunia internasional ketika kamu berdebat tentang bukti otentik, kalian tidak masuk kategori, saya katakan. Jangan membuat saya lucu di sini deh. Saya ulang sekali lagi ya. Di dunia internasional ketika kita berdebat secara otentik, kalian akan tersingkirkan. Memang kalian tidak masuk kategori. Kenapa saya katakan tidak masuk kategori? Bukti otentiknya tidak ada. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam dunia perdebatan internasional? Itu tidak masuk. Yang dipersoalkan ini adalah bukti otentik, bukan bukti hafalan. Kalau Anda mengatakan kitab Anda itu tradisi hafalan, saya sudah katakan tadi, berarti kitab Anda itu selevelnya dengan Torah CBLP, Torah lisan. Paham ya? Saya ulang sekali lagi ya. Kalau Anda mengatakan kami tidak perlu manuskrip, kami cukup hafal dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Di dunia internasional, di dunia intelektual, itu tidak dipakai, Ibu Rama, paham ya? Saya ulang sekali lagi ya. Orang tidak akan mau berdialog dengan kamu ketika kamu tidak menunjukkan bukti otentikmu. Tidak ada guna sama sekali, saya katakan. Tetapi ketika kamu membentangkan manuskripmu, lalu kami membentangkan manuskrip kami, lalu sumber-sumber kitab yang kamu imani sekarang ini disalinkan dari manuskrip kalian, lalu kitab kami ini disalinkan dari manuskrip kami. Nah, ini baru benar. Tetapi ketika kami membentangkan kitab kami, lalu kami korelasikan dengan manuskrip kami itu sejalan, lalu lalu kalian bentang kitab kalian, dikorelasikan kemana? Ke mulut orang yang sudah meninggal itu. Nyambungnya dari mana? Bukti otentik tidak ada. Ini kacau dialognya ini memang. Maka saya katakan jangan berbicara tentang manuskrip. Nanti kalian akan nangis, buat nanti benar loh. Di dunia internasional sudah saya katakan tidak ada guna kalau kalian berbicara tidak punya bukti otentik. Bagusan kita kembali kepada. Kok kamu ulang-ulang? Panjang amat. Enggak, ini supaya Anda itu tersadarkan. Saya kenapa? Tersadarkan. Jangan sakit. Memang Anda harus sakit dengan kata-kata saya. Sakit memang. Walah, sakit apaan? Enggak lah. Bentar, berbicara tentang kebenaran itu memang sakit. Anda harus terima ini memang. Ya enggak lah. Ya, jangan sakit, jangan potong. Kalau potong-potong berarti Anda merasakan sakit itu memang. Assalamualaikum. Oke, aku tunjukkan ya manuskripnya ya, aku tunjukkan ya. Sebentar Bang Kores ya. Ini si Meme nih kuculu terlalu banyak ngomong dia. Oke, tunjukkan ya. Meme sebenarnya nggak akan bahas manuskrip tapi malah fokus di sini terus. Ya sudahlah. Apa Pak Ustadz, kita tunjukkan karena dia bilang nggak ada. Padahal ada. Nanti dilanjutkan sama Bang Kores dengan data-datanya yang mutakhir. Oke ya, bisa dibesarin aku Bunda. Ya Meme itu kuculuk dia itu. Yaudah, nanti aku sebelum turun. Ibu Rama dengan Kores ini saya sambil tiduran ya. Meme iya sebentar, kamu di iya, Kenapa? Kamu dicekok. Meme, kamu dicekoki data sebentar sama Bang Kores ya. Coba ini baca, ini lihat ya. Ini manuskrip mana ya? Ini ini ya manuskrip naskah Al-Qur'an di Universitas Birmingham ya. Ini ya. Kemudian kita scroll naik. Kita scroll ke atas. Nah, ini coba. Ini naskah yang disimpan ya Allah ya Rabbi. Ini naskah yang disimpan di Universitas Tübingen, Jerman ya. Ini ya.
Terus aku scroll lagi naik, Meme. Pusatkan matamu di layar, Meme. Ini manuskrip. Aduh, kok ini Ada manuskrip Alkitab di itu di Masjid atas itu. Agung sana Yaman ya. Ini Yaman ya. Ini tulisan-tulisan kuno zaman dulu nih ya, Yaman. Ini Bisa dibaca Kak Bu? Tolong dibaca ini di dulu. mana Kalau lagi nih ya? Ini di Rusia, Prancis, Vatikan dan mana nih? Apa ini di mana nih ya? Aduh. Kodeks. Ini kodeks. Aduh, kodeks Parisino. Apa sih namanya Potro? Yang ya Allah ya Rabbi. Aduh. Yang bagiannya tersebar di Rusia, Prancis, Vatikan dan London. Oh, banyak tersebar ini ya. Terus tadi kan aku bilang 5 nih, berapa lagi? Nah, ini naskah Topkapi di Museum Istana Topkapi Istanbul, Turki ya. Ini ya. Nah, terus mana lagi ya? Apa sudah itu ya? Udah 5 ya. Itu ada fakta, itu bukti ya. Gini Kutunjukkan. aja ya, aku. Lanjut dengan data-datanya yang mutakhir. Ustaz Nah, Alif dulu, Ustaz silakan, Alif. Bang. Kores. Aku nggak dianggap nih. Ayo Ustaz lanjut. Alif dulu, Ustaz Alif. Iya, perasaan dari tadi aku mau Pengen makan meme. Mohon maaf Ustadz, silakan Ustadz. Ya Allah Gini ya Rabbi. caranya sebenarnya saya bilang tuh begini. Karena saya bilang tadi bukan hanya tentang bahas manuskrip, nggak terlalu penting. Saya pegang datanya. Bahkan ini di sini jelas nih ya, namanya Al-Mushaf Asy-Syarif Al-Mansub ila Utsman bin Affan. Jadi mushaf yang mulia yang ternisbatkan kepada sahabat Utsman bin Affan. Bagaimana mushaf ini yang disebarkan ini masih ada datanya di perpustakaan Islam, kebetulan saya pegang. Nah, bagaimana tentang hal seperti ini, data seperti ini saya bilang tadi ya, saya tidak terfokus masalah tentang manuskrip karena Al-Quran itu adalah hafalan. Diingat, justru itu menunjukkan kecerdasan. Kalau cuma satu orang mengklaim mungkin is oke lah, tidak, itu diragukan. Tapi kalau semua orang, ribuan orang, itu sudah tidak bisa diragukan kebenarannya. Begitu Meme Bos konteksnya. Makanya ketika kita tidak berpatokan kepada manuskrip, saya bilang contoh aja di sini. Nah, ini kan lembaran, namanya juga kertas. Ini barang nih. Ini di sini udah mulai hilang teksnya. Bagaimana kita bisa mengetahui datanya? Karena kehebatan dan kecerdasan orang yang menghafal Al-Quran. Oh, ini tuh ayat Al-Fatihah. Bisa dibaca, ternyata di sini tuh Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ini salah satu contoh. Nanti ada lagi beberapa nih contoh lagi nih. Nah, seperti ini. Bagaimana kita bisa memahami teks-teks seperti ini nih? Tentu karena umat Islam itu pertama banyak yang menghafal, banyak yang mengingat. Kedua, ketika dicocokkan kepada cetakan juga tidak ada masalah gitu. Nah, bagaimana cara membacanya kan gitu. Nah, contoh nih, ini dikasih contoh nih, ini kopian dari masalah dari teks aslinya ya, seperti ini. Tulisan zaman sahabat Rasulullah SAW itu seperti ini. Nah, ketika dalam penulisan modern tuh begini, makanya ketika dibaca bagaimana bacaan seterusnya? Oh, jelas karena sudah diingat. Itu kan kalimatnya kulubim wala sam'ihim wala absorim gisawatu walahum adabun alim. Nah, seperti itu Meme Bos memahami ayat Al-Quran, memahami firman Allah. Makanya saya bilang tadi, di Islam itu yang masih dilestarikan sampai sekarang, Anda bilang dunia internasional menertawakan, justru tidak. Yang namanya di Islam itu ada tradisinya apa? Musabaqah tilawatil Quran. Jadi perlombaannya itu membaca Al-Quran, menghafal, bukan masalah tentang tulisan-tulisan, karena itu mewarisi kecerdasan. Orang itu hafal dengan Al-Quran. Begitu Meme Bos. Ini saya ada sampai 800 lembar Meme Bos ya. Dan di sini semua isinya Al-Quran. Bagaimana memahami kalimat ini bukti walaupun bentuk kertas, tulisan zaman dulu, istilahnya tulisan kuno, sulit dibaca hanya orang tertentu. Tapi memang karena banyak orang yang hafal, tidak salah ketika dicocokkan kalimatnya itu tidak berlawanan dengan teks-teks yang modern. Ini begitu cara memahaminya Meme Bos ya. Terima kasih semuanya. Saya izin dibawa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau kau paparkan, Kores? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zi. Gua mau nanya ini Meme Bos, mungkin lu ketinggalan banyak ya karena lu baru nongol lagi.
eh, penyaliban itu kan ini hukuman Yesus ya. Yesus kan disalib ya. Emang topiknya kau udah tahu belum apa yang dibahas dari tadi? Lah tadi lu nanya gua mau bahas penyaliban, lu malah kembali lagi, gimana sih? Coba Nah, tanya cinta kita sholawat. bicara- Topiknya apa dibahas dari tadi supaya kita di sini ketika netizen di bawah itu menyimak itu jangan tergeser paparan kita. Tanya cinta sholawat, dia yang mengangkat. Dia yang mengangkat Manuskrip Bang yang Kores, baik. manuskrip. Oh, padahal gue pengen bahas ini meme bos tadi. Kan udah banyak lah keresan itu pada emosi sama gua gara-gara gua tanya Iya, gini. tapi intinya mungkin lu nggak intinya Bang, Lanjut izin saja Bang. apa, Intinya lanjutkan tadi yang saja kita apa, minta, biar datanya dialognya Matius 28 dan Markus 16 itu dia tidak bisa membuktikan datanya karena memang tidak ada. Itu aja intinya. Oh, Terus dia nge-framing kalau kita berdebat internasional, Islam tidak akan bisa membuktikan bukti-bukti otentik terkait tentang Al-Quran. Kan begitu. otentik tuh apa sih? Alamak kau otentik kan nggak tahu. Otentik tuh apa? Bukti-bukti Coba. nyata, bukti-bukti konkret Coba buka bahwasanya aja di Al-Quran dalam itu KBBI lah kalau kau nggak tahu. Coba kita lihat otentik apa ya otentik. Otentik, gitu. Otentik KBBI. Gue pura-pura polos aja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, autentik adalah dapat dipercaya, asli, tulen atau sah. Gitu. Itu ya, jadi dapat dipercaya gitu ya. Percaya asli sukulen dan sah. Nah, coba ini kalau misalnya kayak gini, ini bisa dipercaya nggak? Kau jelaskan dulu Al-Quranmu dulu, Kores. Jangan keluar kemana-mana. Tadi udah Coba kan jelas- Ustadz Alif sama Bunda Rahma ya, gue bagian Enggak, nanya. belum. Kau aja yang jelaskan coba. Ya udah tunggu. Ntar gue bukain. Enggak, saya tanya kepada kamu sekarang ya, biar nyambung ya. Setuju ya bentar ya. Ah, Nah, kitabmu itu kan dikodifikasikan tahun 1924. Artinya umurnya kitabmu itu atau ada Bang usianya- Zuma nggak di sini? Host. kena di sini nih. Jangan dipotong dong. Saya Ada kan Bang mau Zuma bertanya. nggak? ini. Iya, ada Bang Zuma mungkin di bawah. Bang Zuma nggak bakal sanggup lawan saya, udah dibilang. Nggak dibilang. Saya lanjutkan ya. Kuculu. Ya, lanjut. Kuculu, meme kuculu. Kamu tadi kabur loh. Ibu Rama Nggak ini udah sanggup. mulai bikin kacau Fitnah ini. kau. Kores kau. Kamu kabur tadi. Mereka itu Apa tuh? kalau udah ndak bisa dilawan, buat gitu apa namanya, buat suasana yang merusak gitu loh. Kalau jelaskan satu orang ya tuh cukup satu orang yang jelaskan, jangan campur-campur gitu loh. Oke, Kalau saya memang lanjutkan mampu ya. menjelaskan. Ya, terima kasih Bang Umbu. Ya, sebelum saya melanjutkan pertanyaan kepada si Kores, saya menyapa dulu saudara saya Bang Tristan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Pertanyaan saya tadi itu begini loh. Nyapanya cepat banget. Niat gak lu nyapa? Cepat banget nyapa. Dijawab aja belum? Ya, saya tanya nih Kores ya. Kores. Nah, jadi begini. Si Cinta Sholawat tadi mempersoalkan manuskrip di Alkitab. Saya berbicara kepada dia begini. Jangan kamu persoalkan manuskrip di Alkitab karena kami itu mempunyai bukti otentik itu ribuan manuskrip. Kalau kamu mempersoalkan manuskrip kami, saya akan bertanya kepada kamu. Kitab kamu itu kan dikodifikasi tahun 1924, artinya umurnya itu belum sampai 100 tahun. Dikodifikasinya di mana? Di Mesir. Didanai oleh siapa? Arab. Nah, pertanyaan saya, ketika mereka mengkodifikasi menjadi kitab lalu disebarkan ke seluruh dunia, itu landasan mereka ini dari mana? Manuskrip kan tidak ada. Sumber-sumber yang mereka dapatkan ini, inspirasi yang mereka dapatkan ini yang masuk ke dalam kitab ini dari mana saya tanya ini? Nah, kau harus jawab di Oke. sini. Siap. Oke, langsung saja tanpa berpanjang lebar lagi. Selamat menikmati datanya. Adalah datanya, masa nggak ada gue datanya? Data Oke. hancur. Data hancur yang Loh. kau tampilkan. Baru dikeluarin udah takut. Yuk, silakan digedain UTST. Jangan kabur lu ya. UTST. UTST. Oke, siap, Jelaskan sip, saja, cakep. jangan banyak bacot. Iya, harus dikasih lihat dong. Al-Quran edisi cetak, kelahiran dan perkembangannya. Ini suara Muhammadiyah ya.
suaramuhammadiyah.id kan gitu. Nah, kita lihat di sini Maibre. Kenapa coba ada ini ya? Kita langsung aja dulu ke Mesir ya. Di abad ke-20, woi, noise. Cek. Nah, sip. Di abad ke-20 di Mesir diperkenalkan sebuah standar baru dalam apa di sini? Percetakan. Jadi Al-Qur'an. Dan model Mesir ini lalu menjadi model yang banyak dipakai di dunia Islam gitu. Kenapa? Karena dulu-dulunya bukan dicetak tapi ditulis, kan gitu. Nah, terus kok baru di abad ke-20? Kok nggak dari dulu-dulu kan gitu? Karena kita mundur dulu ke belakang. Nah, sekarang kita naik. Lu perhatikan ini ya. Ini yang bikin gua makin cinta sama Kristen. Edisi pertama dari Al-Qur'an yang dicetak dan bukan lagi disalin tangan, hadir di Arab. Typo gua. Di Eropa, di mana mesin cetak ditemukan dan banyak dipakai. Loh, kok Eropa? Yang pertama siapa ini yang nyetak-nyetak? Kok berani-beraninya Eropa nyetak-nyetak Al-Qur'an? Roma adalah kota di mana Al-Qur'an edisi cetak pertama hadir di dunia. Ini orang-orang Vatikan kurang ajar. Kok berani-beraninya nyetak Al-Qur'an? Mentang-mentang punya mesin cetak. Ini dari dulu kelakuannya gini nih. Nyomot-nyomot kitab suci orang lain gitu. Terus yang kedua siapa? Apa Islam? Kita lihat. Ya, nah ini ya, Eropa itu tahun 1530. Oh. Itu nih, abad ke-16 pertama kali dicetak tapi bukan oleh muslim. Di Hamburg, Jerman, lalu muncul edisi kedua cetakan Al-Qur'an pada tahun 1694. Tadi Katolik kelakuan, sekarang Protestan. Ya. Tadi asal pertama Katolik, yang kedua Protestan gitu. Mentang-mentang Islam belum punya mesin cetak. Kan gitu. Kok kurang ajar? Nah, lalu kemudian di sini dikatakan Al-Qur'an sebenarnya telah hadir di Eropa pada abad ke-12 dalam bentuk terjemahan Latin. Oi, kenapa nih? Aduh, mati. Empres, tolong ini dong. Colokan, bukan kabel ini buat mouse. Tunggu bentar ya. Enggak, yang itu dong, yang ini. Yang micro S. Kabelnya aja. Nah, itu yang dipakai. Yang dipakai Afifa dong, yang itu juga mau copot. Itu Type C. Cakep. Thank you. Tunggu ya. Aduh, memang penuh teknis. Mouse-nya ini Bluetooth soalnya, jadi mati dia. Nah, gini. Kita balik lagi ke sini ya kawan-kawan. Tuh, jadi Biblos lagi. Al-Qur'an itu yang pertama mencetak adalah kota-kotanya terhitung gitu. Nih, salah satu contohnya siapa? Robert of Caton. Jadi sebagian besarnya dilakukan oleh Robert of Caton, seorang teolog sekaligus Arabis Inggris. Kurang ajar. Makanya abad ke-20 ketika mesin cetak masuk ke dunia Islam, Mesirlah yang melakukan edisi cetak pertama. Jadi bukan Al-Qur'an edisi Kairo pertama, tapi Al-Qur'an edisi cetak pertama. Gitu Maibre jawabannya. Jadi kenapa baru ada di abad ke Mesir? Karena di awal-awal terhitung tidak mau berbagi mesin cetak. Dan kurang ajarnya mereka mencetak Al-Qur'an versi mereka sendiri. Gitu. Kau jawab apa? Yang ditanyakan itu sumber pengkodifikasian tahun 1924 di Mesir itu, sumber narasi yang mereka dapatkan itu dari mana yang saya tanya? Dari hafalan. Anjir. Keren kan? Nah, itu jawabannya, Me. Kalau cuma nanya gitu doang, itu jawabannya. Intinya kaum kalian itu kurang ajar. Dari abad ke-16 udah kurang ajar. Ya masa Al-Qur'an dicetak? Kenapa Anda bersyukur kalau dicetak? Sekarang saya tanya, Apa? Al-Qur'an sekarang sudah dicetak atau tidak?
Iya, kalau sekarang dicetak udah oleh Islamnya sendiri gitu, bukan oleh Kenapa Kristen. dikatakan kurang ajar kalau dicetak? Ya iya, ngapain? Siapa yang ngasih izin nyetak-nyetak Alkitab suci orang lain? Siapa? Siapa yang ngasih izin? Itu Hah? namanya orang tidak tahu bersyukur. Kurang Bang. ajar tahu nggak? Itu yang pertama. Si Kores ini sakit kali kalau saya tanyakan tentang manuskrip. Pasti sakit dari ini dia. Loh, gua Ditanya- tertawa ini, terhibur gua. Yang sakit hati jual umbu. Bukan, yang saya tanya itu sumbernya dari mana? Kamu bilang itu dari tradisi hafalan. Berarti kitabmu itu selevel dengan Torah CBLP. Kamu harus akui ini dulu. Oke, akui enggak? Al-Qiyamah. Enggak, Torah CBLP itu enggak dihafal loh, ditulis itu. Torah CBLP itu dihafalkan dari zamannya Musa itu, lalu di zamannya para rabi baru dikanonisasikan, bro. Terus kenapa? Ya sama seperti kitabmu sama itu. Ah, ini lihat di sini nih, perhatikan di sini. Ini. Ah, ini nih. Jangan engkau gerakan lidahmu karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ini Al-Qiyamah 16 sampai 18. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Tuh. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Ah, gitu. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya dan membacakannya di mana? Di dadamu. Aman kita. Emang kamu yakin dengan ayatmu ini? Ya yakin lah bre. Apa yang nggak yakin? Begini, bro. Tunggu dulu. Udah dijawab ya. Jadi kenapa dicetak pertama kali? Gara-gara Kristen itu kurang ajar. Itu yang pertama. Terus yang kedua sekarang. Ini lihat ini. Ini yang paling tua. Ini adalah manuskrip paling tua dari Perjanjian Baru P52. Lo lihat ini segede apa anjir. Ini cerita Yesusnya cuma segini. Oi. Ini kitab lu cuma segede gini, kitab lu yang paling tua. Perjanjian Baru. Ini nyeritain apa ini? Kau jelasin dulu kitabmu dulu, bro. Baru kamu jelasin. Udah jelas tadi gue jelasin. Sekarang lu jelasin. Ini kitab suci apa segede gini? Ini robek-robek lagi dimakan rayap kayaknya ini. Kamu akui dulu bahwasan kitabmu sejajar dengan Torah CBLP. Kalau kamu sudah akui, Oh enggak dong. Enggak dong. Apakah Torah CBLP di Lisa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini segede gini gimana ini? Lu akui kitab suci lu ini sisanya adalah buatan orang-orang terdahulu gitu. Akui dulu kitab suci lu ini. Ya, kitab suci lu robek-robek gue akui dulu. Bang Tristan tadi kemana? Udah turun ya? Macem-macem lu sama Kores Bisa ini ya. nambahin nggak Ini yang masalah ini ya, ini yang pertama. Nah, berikutnya ada ini juga nih. Ini manuskrip P87 yang paling tua di Filemon. Nah, di sini kita lihat segede apa. Tuh, kitab suci lu ribuan tapi robek-robek begini apa anjir? Bungkus kacang aja nggak cukup, bentar, bre. Kores, Anda bisa Silakan, Hakim, silakan. Bisa nambahin dikit nggak? Jadi yang Kairos 1924 itu bukan berubah di ayatnya. Jadi standarisasi penulisannya, misalnya ketika dulu penulisan kata barokah, jadi baknya terpisah, roknya terpisah, kafnya terpisah. Tapi karena standarisasi penulisan, bak disambung dengan rok, baru kaf. Terus dulu sebelumnya huruf qaf itu hanya titik satu di atas, sedangkan huruf fa itu titik satu di bawah. Terus dibikin standarisasi penulisannya, qaf itu titik dua di atas, huruf fa itu satu atas satu di atas. Jadi tidak ada yang berubah dengan pelafasannya, tetap aja pelafasannya, cuma di standarisasi penulisannya. Karena standarisasi penulisannya mengikuti standarisasi penulisan yang berlaku secara umum. Gini dong. Itu untuk 1924. Silakan lanjut, Kores. Iya, udah. Pokoknya mereka udah terguncang karena tahu nenek moyangnya punya utang gitu, punya utang minta maaf kepada Islam. Gara-gara nyetak-nyetak kitab suci orang lain kerjaannya ngapain coba? Dialognya terarah dong. Jangan lari kemana. Memang terarah itu kan. Nah sekarang gimana cara lu menjawab ini? Gimana cara lu menjawab ini nih yang robek-robek begini? Gimana cara lu menjawab itu coba? Ayo. Jangan lompat-lompat, arahkan. Enggak, gua enggak lompat-lompat. Itu kita kan bahas manuskrip kan gitu. Udah gua jawab gitu. Kenapa baru ada di 1920? Mesin cetak baru masuk di 1920 di dunia Islam. Yang kurang ajarnya kekristenan nyetak-nyetak Al-Qur'an di abad ke-16, baik Katolik maupun Protestan. Itu udah ya gua jawab. Sekarang ini
Kenapa kalian tidak membahas ini kepada Islam? Manuskrip paling tua kalian robek-robek. Dan cuma segede apa nih? Ini mesin apa ya? Kartu debit aja ini lebih gede kartu debit. Kores. Yang kayak gini dibilang manuskrip. Kores gini aja Kores. Bagusan Apa? kita beralih ke topik yang lain. Karena membahas manuskrip ini memang tidak akan nyambung. Kalian nggak Kenapa punya mau kabur? manuskrip. Mau kabur kenapa? Ini udah gua kasih lihat datanya lu takut. Ya, maksudnya Ini dibahas. Oh, coba ini Yohanes isinya apa nih? Isinya apa ini Yohanes? Segede gini kok bisa ada Yohanes sampai berlapis-lapis begitu? Apa? Saya itu begini Kores. Kita Apa membahas- lagi? bentar dulu. Kita membahas manuskrip. Kami mempunyai bukti otentik yang sudah kamu tampilkan ini. Nah, Iya ini punya cuma kalian segede-gede gini doang kok bisa Yohanes dari 1 sampai 24. Ini Yohanes segini emang cukup Yohanes 1 sampai 24. Saya bilang tadi, Lu coba kita ngibul buka. keimanan lu kalau gini caranya, Kau Bre. membahas manuskrip, bro. Oh, lu kok takut bahas manuskrip tadi lu nantang. Kalian nggak punya manuskrip, masa membahas? Tadi lu nantang manuskrip gua nih. Ini mana ada manuskrip nih? Al-Musab Asyarif atribut tu Utsman bin Affan. Zaman Utsman manuskrip kami ada tuh Moses. Harganya berapa? $400. Berapa tuh $400? Hah? Dar, selamat datang di kebenaran. Uji karbonnya di mana itu? Uji karbonnya di sini Birmingham. Nah, ini mana Mana nih? Birmingham yang 7 ayat itu? Nih Birmingham. Birmingham Yang 7 Ascended ayat UK. Gue bilang Ya, juga yang 7 apa? ayat itu. Yang 7 Mana ayat. ada curut 7 ayat di mana 7 ayat? Nih, surah 18 sampai 20. 7 ayat, bro. Nggak ada Apa lebih tuh? dari itu. Birmingham itu cuma 7 ayat. Jangan kau Lalu ini ayat apa masuk di sini, Bre? Ini cuma pras prus turus tas. Nggak jadi kalimat aja enggak ini. Astaga. Apa? Manuskrip kami itu dengar. Manuskrip Apa? kami itu. Oh, meme kucluk. Ya udah manuskrip lu yang ribuan itu dari tahun berapa? Manuskrip lu yang ribuan itu dari tahun berapa gua tanya? Manuskrip kami itu manuskrip. Meme kucluk tuh, lihat tuh lembarannya. Ini cuma ini apa nih? Ini bikin kalimat Yesus aja nggak nyampe ini. Urus Saya jelaskan. urus Jangan tas. Saya jelaskan, Push saya tas. jelaskan. Apa ini artinya, Bre? Saya jelaskan, jangan ketakutan. Jangan ketakutan gimana? Lu kabur-kaburan sama manuskrip lu sendiri. Jangan potong dong, jangan potong kan? Ya udah, gua nggak potong. Silakan jelaskan. Ini artinya apa? Yohanes berapa ini? P52 ini. Bentar dulu. Nah, Manuskrip kami itu ribuan. Pertama ya, manuskrip Laut Mati jelas. P21 yang baru kau tampilkan ini banyak manuskrip kami. ini P52 yang gua bahas perjanjian baru. Gua nggak ngegubris kitabnya orang Yahudi. Yang gua gubris perjanjian baru lu. P23, P24 semua lengkap, bro. Nah, ya udah lengkap kita ya. Kita kunci lengkap katanya. Ini lengkap ini. Ini 1 Yohanes ini. Yohanes kitab Yohanes. itu. Nah, tanya yang baru bahas-bahas tentang Laut Mati itu naskah Qumran, saya tanya PB-nya apa aja di situ. Coba tunjukkan Enggak, saya udah saya. bilang, itu Saya naskah tanya, Mati kamu itu bahas kan, apa? kamu bawa masalah itu. Gua kabur lagi bahas manuskrip. Lo tahu saya. gua suka bahas manuskrip. Ben Abraham, Ayo, Ben Abraham. tunjukkan ke saya. Perjanjian lama itu Qumran apa? Aku kucluk. tanya sama kamu, Ben Abraham. Itu naskah Laut Mati itu emangnya itu perjanjian baru ya? Lah, Ya kalau makanya nggak ada kan perjanjian di baru situ ngapain itu. dibahas? Kalian dibawa-bawa. Coba tahu Qumran itu isinya apa? Isinya tanah. Nyambung pula kau. Gak ada PB di situ. Lu gak usah bawa-bawa. Iya nggak usah dibawa, makanya perjanjian baru aja. Ini P52 ya kawan-kawan. Kalau kita lihat P52 itu paling tua ya. Paling tuanya kapan coba? Itu. Ini baru ada abad kedua, anjir apa ini? Tuh. First half of the second century. Meme kucluk nangis. Berarti autografnya nggak ada ya, Tres ya? Ya ini autografnya ini gitu. Jangan ketipu oleh Kamu omongan tentang mereka. autograf itu. Ini autografnya Jangan-jangan ini, kita autografnya palsu segede gini doang. Autograf segede gini doang, tiba-tiba langsung ada Yohanes 1 sampai Yohanes 24. Wih, apa ini ajaib. Astaga. Ini cuma segede gini doang, Pantes meme ya. bos. Ini segede gini doang. Pantas kata Lukas, penyelidikan ya Lukas ya pantas lah ya meme kucluk. Apa? Wah, gua bongkar-bongkar lu sekarang lu, Untuk apa? Kalian nggak punya Tengok tuh. manuskrip, mau membahas dengan orang yang punya Nangis. manuskrip. Kita punya tadi Musab zaman Utsman udah ditunjukin, Musab Birmingham udah kita tunjukin. Musab lu mana? Cuma segede gini doang, ini cukup apa? Bungkus kacang aja nggak cukup ini. Ya, yang 7 ayat itu. Saya ini banyak. Bungkus kacang berhubung. Bungkus kacang nggak cukup, Bre. Paling permen karet bisa ini. Kawan saya ini beda. permen Yang karet. bilang 7 ayat suruh open kan. Suruh nunjukkan itu Birmingham punya itu.
Itu Birmingham itu bro, 7 ayat bro. Udah Lah kutunjukkan. 7 ayat itu 7 kalinya, bahkan di 12 kalinya ini, bre. Ini cuma segede apa ini? Segede mesin apa itu? Segede kartu ATM. Dibangga-banggain ribuan bentuknya segede kartu ATM, ngapain dibikin perjanjian baru? Kalau Anda berpendidikan, bro, kalau Anda berpendidikan seharusnya omong satu persatu, jangan bantah-bantah. Alah, Iya bukan maksudnya gitu loh. Ini dibahas ini. Ini lu ribuan P52-nya nggak dibahas dong. Ayo dong dibahas, harus berani dong. Manuskrip atau nggak tahu lah. berarti perjanjian baru itu karangan-karangan ya. Karangan lah. Iya. Betul kata Lukas hasil penyelidikan. Lukasnya juga Lukas abad keempat. Surah-surah Paulus. Aduh, Bahas kasihan manuskrip Meme. Kamu jangan nangis Meme. membahas manuskrip itu kalau kita punya manuskrip, kalian nggak punya manuskrip mau membahas orang yang punya manuskrip. Tadi udah ditunjukin Birmingham sama Udah Al-Musaf ditunjukin. Uthman. Nah sekarang coba manuskrip lu terbaik keluarin manuskrip lu terbaik. Abad paling awal Perjanjian keluarin. Nah baru. sini ayo gua tantang. Ayo kita adu sini. Nggak perlu pakai hafalan lah, hafalan kalian jeblok, nggak ada yang hafal satu perikop. Keluarin manuskrip lu yang paling komplit, paling awal, keluarin. Ini gua tunggu sampai lu ulang tahun, gua tunggu. Terus saya ini karena lagi posisi kerja, jadi saya nggak bisa buka laptop. Kalau saya Lo resign aja, resign dulu. Tunjukin manuskripnya sini. Jangan. Ayo Saya karena cepat. lagi nah, ini saya open cam ya. Kalau kalian tidak percaya kalau saya lagi di luar Dari dulu debat kualitas lu dulu aja lu malu aja lu. Dari dulu Lu bongkar-bongkar manuskrip lu segede apa yang lu bilang ribuan, baru lu ngomong saya lagi kerja. Ah. Bilang aja Dia malam-malam mau udah kabur diangkut tuh. kalian. Mau kabur. Ada aja lu. Ini saya open cam ya. Kalau saya Mau kabur percaya, tuh. nggak percaya. Ya udah sini bos lu, biar gua yang ngomong. Sini bos lu. Nah, lihat nih. Sini bos lu. Kerja apaan Meme? Sekarang jam 10. Kerja apaan kau? Sini SPV lu sini, biar gua yang ngomong. Itu Meme bos suruh rehat dulu, break dulu, suruh buktiin manuskripnya paling komplit. Sini, Meme. Bosnya juga Jangan kabur kalau dia biarkan OT. dialog lintas agama diganggu pekerjaan. Sini SPV lu, biar gua bilang. Itu si Umbu, Cuma aja. bantuin tuh Umbu. Mau bahas manuskrip mau Bu. kabur, enggak? Bahas manuskrip kita. Umbu juga. Lagi salib, Umbu juga belum ngumpet. lagi penyaliban. Teropon Ini. lu, bongkar juga kodeksi Ah, yang mau Google dulu Kristen silakan tuh. Buktikan manuskrip kalian yang paling lengkap abad zaman Yesus lahir. Nah, sini. Siapa dia tahu Yesus ketika mewartakan Injil udah pakai perjanjian baru kan? Yang dia mau itu yang di Laut Mati tuh. Itu bukan Ah, ini- perjanjian baru Meme. Ini lagi kerja saya nih. Saya lagi kerja makanya saya nggak di rumah. Iya, mana bos lu? Sini biar gua izinin. Setengah jam aja. Lu kerja di mana tuh Meme? Kok kayak di Ini korespon apa? Ya deh, kalau nggak resign aja, resign.